Sorong berhasil mengamankan dua terduga pelaku pembunuhan seorang pemuda yang jasadnya ditemukan terbungkus karung di kawasan Jalan Kontainer Distrik Aimas, Kabupaten Sorong pada Selasa 17 Februari. Kapolres Sorong, Edwin Parsoran, membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut atas laporan keluarga korban yang sebelumnya disampaikan ke Polres Sorong. Peristiwa bermula saat keluarga kehilangan kontak dengan korban selama kurang lebih 1 minggu. Korban diketahui bernama Umar yang beralamat di Panti Asuhan Jalan Lobak, Kabupaten Sorong. Beberapa hari setelah dinyatakan hilang, keluarga menerima informasi bahwa korban diduga dianiaya. Karena tidak kunjung ditemukan, keluarga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisian. Berdasarkan laporan itu, polisi olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Hasil penyelidikan mengarah kepada dua nama yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan. Hingga akhirnya pada Senin 16 Februari sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur, tim menggerebek sebuah rumah kos di Jalan Tuturuga, Kabupaten Sorong yang diduga menjadi tempat persembunyian pelaku. Pada malam harinya, polisi memperoleh informasi bahwa pelaku melarikan diri ke kampung Meyauk, Distrik Sulawesi Tengah, Kabupaten Sorong. Tim kemudian mengejar dan menangkap dua terduga pelaku berinisial MF 18 tahun dan seorang anak yang berhadapan dengan hukum berinisial SA 17 tahun. Keduanya ditangkap bersama sejumlah barang bukti berupa 1 unit telepon genggam dan 1 unit sepeda motor. Setelah sempat dibawa ke Makopolsek Segat, kedua terduga pelaku kemudian dipindahkan ke Mapolres Sorong untuk menjalani pemeriksaan intensif. Warga distrik Aimas, Kabupaten Sorong digegerkan dengan penemuan jasad terbungkus karung putih di Jalan Kontainer pada Selasa 17 Februari sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jenazah berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan disebut dalam kondisi termutilasi. Peristiwa ini memicu aksi keluarga korban yang menggeruduk kantor Polres sambil membawa jenazah mendesak untuk mengusut kasus ini. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Sorong, rekan Taufik. Selamat siang. Ya, baik, selamat siang rekan Rima dan Tribuners. Ya, Taufik, bisa Anda laporkan bagaimana kronologi penemuan jasad termutilasi di Sorong ini dan siapa yang pertama kali menemukan? Ya, baik rekan Rima dan Tribuners, dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Sorong, Papua Barat Daya, bahwasannya pada Selasa 17 Februari kemarin sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, di mana
warga di distrik Aymas digegerkan oleh adanya penemuan jasad pria yang terbungkus di dalam karung yang dibuang di jalan kontainer distrik Aymas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, di mana Rima dan Tribuners berdasarkan wawancara kami dengan paman korban, yakni Maulud Tupono, pada saat itu ia menjelaskan bahwa korban ini ditemukan berdasarkan hasil pencarian keluarga korban bersama dengan pihak kepolisian, yang mana sebelumnya paman korban menceritakan bahwa korban ini sempat berpamitan keluar dari rumah pada pada tanggal 7 Februari 2026 untuk menagih hutang atau mengambil hutang yang dipinjam, di mana ia sempat berkomunikasi berjanjian dengan si peminjam uangnya ini untuk mengambil hutang pada pukul 12 malam, di mana perjanjian itu mereka bertemu di sebuah kos-kosan pada pukul 12 malam untuk mengambil hutang. Dan penemuan jenazah ini juga berdasarkan hasil pencarian bersama keluarga korban dengan tim Polres Sorong, di mana sebelumnya paman korban mengungkap bahwa korban ini sudah hilang selama 10 hari pencarian, dan tepatnya pada saat ditemukan korban sudah ditemukan dalam keadaan tidak utuh, sehingga pada saat itu pihak kepolisian meminta untuk melakukan otopsi atau visum, namun dari pihak keluarga korban tidak menyetujui untuk melakukan visum atau otopsi. Dari hasil tersebut, pihak keluarga korban juga mendapatkan informasi bahwa para terduga pelaku ini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Olehnya itu, para keluarga korban juga melakukan aksi ke Polres Sorong untuk menuntut keadilan kepada para pelaku yang telah yang tega menghilangkan nyawa korban, di mana pada saat itu keluarga korban bersama dengan massa membawa jenazah korban ke Polres Sorong yang diletakkan langsung di depan pintu SPKT Polres Sorong. Selain itu juga keluarga korban juga membakar ban di seputaran depan jalan halaman Polres Sorong. Begitu rekan Rima. Baik, Taufik, saat ini 2 terduga pelaku sudah diamankan pihak kepolisian. Adakah informasi terkait sosok terduga pelaku pembunuhan ini dan apa hubungan pelaku dengan korban? Ya, baik rekan Rima, bahwa berdasarkan konfirmasi kami kepada pihak kepolisian bahwa 2 terduga pelaku tengah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Sorong, di mana 2 terduga pelaku ini diamankan di Kampung Meyauk, distrik Sarawati, di mana keduanya ditangkap langsung oleh jajaran Reskrim Polres Sorong. Rima dan Tribuners, berdasarkan informasi bahwa kedua terduga pelaku ini merupakan sepasang kekasih, dan yakni sepasang kekasih yang berinisial MFLO 18 tahun dan juga MFLO 18 tahun laki-laki, dan seorang anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH berinisial SA 17 tahun perempuan, di mana SA ini berdasarkan informasi yang kami himpun pernah menjalin asmara dengan si korban, sehingga pada saat
si korban ini menagih hutang sebesar 2 juta rupiah yang dipinjam oleh SA. Motif sementara yang disampaikan oleh keluarga korban bahwa SA dan MFLO ini menghilangkan nyawa korban lantaran masalah utang piutang, begitu rekan Rima. Baik, Taufik, pihak keluarga juga sempat menggeruduk kantor polisi setelah jasad korban ditemukan. Bagaimana keterangan dari pihak keluarga sendiri terkait penanganan kasus ini? Ya, baik rekan Rima, bahwa dari paman korban yakni Maulud Tupono secara langsung meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini, di mana para keluarga menduga bahwa korban ini lebih dari, maksud saya pelaku ini lebih dari satu orang, dan juga para keluarga juga meminta agar para pelaku ini dihukum yang seberat-beratnya atau bila perlu diberikan hukuman mati lantaran para keluarga korban menduga bahwa ini adalah pembunuhan berencana yang sudah direncanakan oleh para terduga pelaku, sehingga di mana paman korban menjelaskan bahwa sebelumnya korban ini berjanjian atau chatting dengan terduga pelaku yang janjian ketemu di sebuah kos-kosan untuk menagih hutang, di mana korban pada saat keluar rumah pada 7 Februari hilang kabar hingga pada saat ditemukan kemarin Selasa tanggal 17 sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Paman korban juga ini mengungkap bahwa pada saat korban ditemukan sudah dalam keadaan jasadnya sudah dalam keadaan tidak utuh, atau ia menjelaskan bahwa sudah hancur, di mana dagingnya sudah mulai terlepas dari kulit. Selain itu, paman korban juga menjelaskan ada terdapat beberapa pukulan pada jenazah korban yang ia lihat secara langsung, di mana pukulan itu menyasar pada bagian kepala, rahang, hingga bagian rusuk yang mengakibatkan hancur dan patah. Begitu rekan Rima. Baik, Taufik, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Korban hilang tanggal 7 Februari hari Sabtu. Korban terlepas dari rumah itu jam 11. Sampai hari tadi korban keluar itu jam 11 tujuan ke kos-kosan yang sudah cat bahwa datang ke kos itu mau ambil uang. Dia punya uang yang hutang ini 2 juta, harus datang jam 12. Tapi ternyata sampai ke sana, sampai hari tadi korban tidak pulang. Kami dari keluarga atau saya pribadi sebagai orang tua, saya cari, ternyata pas 7 hari baru ketahuan bahwa si pelaku punya keluarga, orang tua perempuan, orang tua laki-laki sudah lapor berita kehilangan. Jam 9 malam baru saya dengar bahwa ada berita kehilangan. Akhirnya saya dengan dia punya abang-abang yang lain ke Polres untuk tanya masalah kasus hilang yang pelaku ini. Sementara pelaku lapor kehilangan, saya punya anak juga hilang hari yang sama, hari Sabtu yang sama, hari Minggu yang sama, hilang jam yang sama, waktu yang sama, sampai hari tadi. Kita ke sana tanya keberadaannya saja. Kita bukan bilang kata dia itu korban atau dia itu pelaku. Kita belum yakin. Kita masih tanya keberadaannya sampai hari tadi. Dia tanya sampai kita ke penyidik. Teknologinya penyidik ke TKP untuk sedikit kasus itu. Hari itu pagi sebelumnya kita tangkap dulu, tangkap perempuan yang bakos ya, bukan punya kos, bakos. Sudah
Perempuan penyidik tanya, tidak kasih keterangan yang jelas. Putar-putar penyidik sampai pagi jam 10. Saya dipanggil jam 2 malam untuk kasih keterangan LP. Saya pribadi beranikan diri kasih LP, itu kasus penganiayaan. Penganiayaan sampai pulang jam 5. Itu saya punya LP sudah naik. Besok paginya dari penyidik turun ke lokasi. Baru betul bahwa yang keterangan perempuan itu yang tadinya di Polres dia tidak sampai melawang-melawang sampai di sana, betul dia juga terlibat di situ di kasus pembunuhan ini. Lewat berapa hari kita keluarga juga cari sampai hari tadi hari kemarin kita cari. Tujuan kita ke Katapok karena ada informasi penemuan karung di sana. Kita cari sampai Katapok, sampai di lokasi yang kita cari tidak dapat. Kita balik kemari lagi, kita ke pelaku punya orang tua. Kita langsung bicara bahwa itu anak perempuan dengan pelaku, dengan laki-laki dengan pelaku dengan perempuan harus cari sampai dapat, bahwa supaya kita punya adik yang jasad yang hilang ini harus ketemu. Nah, sudah kita keluar, kita tujuannya ke Lalingenam, cari-cari di kali-kali, di jembatan-jembatan. Hasil sampai situ ditelepon oleh teman bahwa ada dari Kanitintel yang tahu arahkan ke titik itu lokasi TKP bahwa mayatnya ada di jalan kontainer, daerah kontainer. Nah, kita ke sana, kita cari semua, cari sama polisi, cari. Sudah. Kita semua diarahkan ke sana cari, ternyata ketemunya di belakang. Nah, di tempat kita berdiri, yang ketemunya polisi. Mungkin sudah diarahkan oleh pelaku. Jadi mungkin pelaku sudah diarahkan supaya untuk mayatnya seperti di bawah situ. Hasil situ sudah ketemu, mereka foto, mereka semua langsung bawa ke itu Selebe Solo, di visum. Belum di visum, masih permintaan dari keluarga. Saya dari keluarga ditolak visum karena dia punya jasad kan sudah mau terlepas tuh dari dagingnya mau terlepas dari tulang-tulang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.